Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu bersemangat untuk melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Dan ingat, anjuran pemerintah, kita selalu rajin menggunakan masker setiap ingin bepergian, keluar rumah, dan rajin mencuci tangan. Dan jaga jarak antar sesama teman, kawan, ataupun keluarga dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 atau virus corona. Nah, di kesempatan kali ini kembali lagi di channel Gus Alfian 93. Dan di kesempatan kali ini juga saya ingin membahas tentang materi aktivitas air. Nah, di materi aktivitas air ini saya ingin membahas tentang olahraga air, yaitu olahraga renang. Nah, bagaimana nih? Apakah kita sudah bisa berenang? Apakah kita pernah tenggelam ketika berada di air yang dalam? Nah, bagaimana caranya? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Gus Alfian 93. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa share ke temannya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mengetahui cara-cara melakukan latihan atau cara melakukan renang gaya bebas. Kita masuk ke pembahasan materi renang. Apa itu renang? Renang adalah aktivitas yang dilakukan di dalam air. Kemudian ada 4 gaya dalam aktivitas renang. Yang pertama yaitu gaya bebas atau gaya crawl. Yang kedua gaya dada atau gaya katak atau gaya kodok. Yang ketiga gaya lumba-lumba atau gaya kupu-kupu atau gaya dolphin. Lebih ininya jelasnya adalah gaya kupu-kupu. Yang keempat adalah gaya punggung. Nah, bagaimana nih selama kita di kolam, kira-kira sudah beberapa gaya yang sudah kita bisa atau yang kita kuasai? Mungkin ada yang baru bisa gaya bebas, ada yang mungkin sudah bisa gaya dada, bahkan mungkin ada yang bisa juga gaya siluman. Gimana gaya siluman? Mungkin gayanya gaya bebas tapi kakinya kaki dada, itu bisa dibilang gaya siluman. Jadi renang itu lakukan sesuai dengan pasangannya. Kalaupun tangannya bebas berarti kakinya kaki bebas, kalau tangannya dada berarti kakinya kaki dada, kalau tangannya dolphin atau kupu-kupu ya kaki juga kaki kupu-kupu. Tidak boleh dicampur kecuali hanya untuk yang penting bisa berenang, nggak masalah ya. Jadi renang itu tidak disalahkan, kok kakinya seperti ini, kok tangan seperti ini. Yang penting kita bisa berenang, tidak tenggelam di air. Kecuali kita akan mengikuti kejuaraan-kejuaraan itu memang harus tekniknya juga harus benar. Nah, langsung saja, dan ingat jangan di skip, jangan dipotong videonya, supaya nanti kita bisa lebih paham lagi tentang bagaimana sih cara melakukan renang gaya bebas yang benar. Dan di video ini saya hanya memfokuskan ke renang gaya bebas, dari gerakan pemanasan, kemudian gerakan pengambilan nafas, gerakan meluncur, gerakan tangan, gerakan kaki, sampai kombinasi gerakan gaya bebas atau gaya crawl. Langsung saja kita tonton video berikut ini sampai selesai. Yang harus kita lakukan yang pertama yaitu berdoa, kemudian pemanasan, supaya kita terhindar dari yang namanya cedera atau kram ketika berada di dalam kolam. Dan pemanasan ini sangat penting. Dan ingat, kadang sebagian dari kita merasa mengabaikan yang namanya pemanasan. Dan ini harus dilakukan sebelum melakukan aktivitas olahraga atau kegiatan berat. Yang berikutnya itu kita akan belajar tentang pernapasan. Pernapasan ini di darat dan di air itu berbeda cara mengambil nafasnya. Kalau kita di darat, kita mengambil nafas melalui hidung dan dibuang melalui hidung juga. Tetapi ketika kita di air itu berbeda. Ketika di air kita mengambil nafas dari mulut dan dibuang melalui hidung. Kenapa kita balik? Karena ketika di dalam air kita mengambil nafas melalui mulut, ketika di situ ada air masuk, itu tidak sakit dibandingkan kita mengambil nafas melalui hidung dan airnya masuk. Karena itu biasanya
ketika ada air masuk melalui hidung, itu dia langsung ke otak dan kita langsung pusing dan pening. Jadi lebih gampang kita mengambil nafasnya melalui mulut dan dibuang melalui hidung. Gerakan berikutnya yaitu meluncur. Gerakan meluncur ini itu tangannya lurus menempel dengan telinga dan kepala rata dengan permukaan air, dan kakinya rapat lurus ke belakang, pandangannya ke bawah. Gerakan berikutnya yaitu gerakan kicking atau gerakan kaki bebas. Gerakan ini dilakukan secara bergantian ke atas dan ke bawah. Gerakan kicking ini digerakkan dari ujung paha, dari selangkangan, tidak boleh dari lutut. Berarti kalau dari lutut dia nekuk, jadi harus lurus dan lutut tidak boleh menekuk. Gerakan berikutnya itu gerakan tangan. Gerakan tangan ini nempel dengan tangan yang berada di depan dan ditarik ke bawah dada, kemudian dibuang ke samping paha. Jadi ditarik airnya, kemudian dibuang ke samping paha, didorong ke belakang, kemudian diangkat ke atas dan ditempelkan lagi dengan posisi tangan yang berada di depan. Pandangannya ke bawah. Kemudian ketika saat menoleh ke samping kanan atau samping kiri, disitulah saatnya kita mengambil nafas, dan kemudian di dalam air kita membuang nafas secara perlahan-lahan. Gerakan tangan kiri juga sama seperti gerakan tangan kanan. Tangannya menempel di depan, kemudian ditarik di bawah dada dan didorong ke samping paha. Kemudian ketika saat menoleh, disitulah saat kita mengambil nafas. Kemudian di dalam air kita membuang nafas, pandangannya tetap ke bawah, rata dengan permukaan air. Dan di dalam video ini semua siswa menggunakan alat bantu berupa kaki katak atau pins. Ini tujuannya untuk mempercepat gerakan renang gaya bebas atau dolphin. Maksimal terakhir. Thank you. Gerakan gaya bebas ini dilakukan secara bertahap. Gerakan meluncur, gerakan kicking, gerakan tangan, kemudian gerakan nafas, pandangannya ke bawah, kepalanya atau badannya rata dengan permukaan air. Tidak boleh kepalanya nongol atau nonjol atau timbul atau pandangannya ke depan. Jadi renang gaya bebas ini pandangannya hanya ke bawah dan ke samping ketika mengambil nafas, kemudian ke bawah lagi, mengambil nafas lagi, dan ke bawah lagi. Demikianlah tadi materi tentang aktivitas air, yaitu olahraga renang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalaupun memang ada kritik, saran, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.
Dan jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe channel Gus Alfian 93. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.